Mempunyai uang banyak, berlibur kemana saja yang paling disukai bersama doi. Belum tentu pasangan bisa setia. Film seru kali ini berjudul Black Diamond. Cerita akan berfokus pada Elena, seorang wanita muda yang tinggal bersama pacarnya bernama Spencer, seorang pengusaha maju dengan banyak bisnis. Saat ini keduanya tengah berlibur di pegunungan bersalju jauh dari keramaian. Semua berubah ketika mereka bertemu lelaki bernama Jess, orang lokal yang bekerja sebagai tukang kayu, tetapi memiliki banyak talenta dan kemampuan dalam bidang memperbaiki. Pertemuan ini memicu segitiga konflik plot twist yang penuh nafsu, obsesi, serta pembunuhan. Mari kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Dan inilah Black Diamond. Berlatar di sebuah pegunungan bersalju, tempat di mana orang-orang berlibur untuk bermain ski atau sekedar menenangkan diri dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satunya Spencer dan Elena yang telah membeli sebuah rumah di daerah itu. Spencer sudah 2 minggu berada di sini, sedangkan Elena baru saja tiba dan perhatiannya langsung tertuju pada sebuah lukisan peninggalan dari pemilik rumah sebelumnya. Keesokannya mereka akan menikmati hari dengan bermain ski. Elena yang baru pertama kali mencoba dipandu oleh seorang pemandu profesional, sedangkan Spencer sudah sangat ahli bermain ski. Dia sangat menikmati meliuk-liuk di atas salju putih. Selesai bermain ski, keduanya berniat untuk menghangatkan tubuh dengan berendam air panas. Namun alat pemanas yang ada mengalami kerusakan sehingga membuat airnya itu hanya hangat saja. Spencer pun memanggil seorang mekanik dan itu adalah Jess. Hey, I just came around the side. I hope that's all right. Oh yeah. You think you can do it? Figure it out. All right. Dia mencari sumber masalah pada mesin kemudian meminta bantuan Elena untuk mengecek keadaan air panas. Elena pun membuka pakaiannya lalu masuk ke dalam bak untuk memastikan airnya panas atau tetap hangat. Jess pengen ini mah, gak mungkin enggak, kelihatan kan? Spencer yang sudah melihat keahliannya pun meminta Jess untuk memperbaiki papan yang sudah lapuk. Lagi-lagi lukisan itu menarik perhatian orang yang telah melihatnya. Selain memperbaiki papan, Spencer juga memintanya untuk memperbaiki pancuran air mandi dan pintu belakang. Kurangnya perawatan dari pemilik sebelumnya sehingga banyak area yang harus diperbaiki. Jess pun pergi untuk menyiapkan segala peralatan serta bahan yang diperlukan. Keesokan harinya Elena pergi jalan-jalan pagi menyusuri salju putih dan tidak sengaja melihat beberapa orang sedang memotong kayu. Mereka yang menyadari kehadiran Elena mulai menggodanya untuk singgah sebentar. Untuk menghindari masalah dengan orang yang tidak dikenal, Elena pun kembali ke rumah sesegera mungkin. Di hari itu Spencer menerima panggilan untuk segera kembali ke LA sebab anjing peliharaannya yang sangat mahal mengalami demam. Elena diajak pergi karena Spencer akan di sana selama 2 hari. Tapi Elena memilih tinggal sebab dia baru saja kemarin tiba di tempat ini. Beberapa menit setelah Spencer pergi, Jess pun datang untuk memperbaiki pintu rusak. Elena memberi sebotol minum dan juga kue buatannya. Sambil bekerja, Elena mengajak Jess mengobrol sampai tiba di mana Elena menggoda Jess. Tenang Jess, tenang. Oke, kalemkeun. Elena pun memberitahu Jess bahwa dia bukanlah istri Spencer, melainkan kekasihnya. Dia memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak sebagaimana pesan yang disampaikan sang ibu. Lama-kelamaan akhirnya Jess kalah juga dari pancingan Elena. Dia langsung mencium dan mencicipi donat Elena. Setelah selesai, Elena pun meminta bahwa itu adalah yang pertama dan terakhir bagi Jess. Akan tetapi, Jess mengirimnya pesan bahwa akan ada episode selanjutnya. Hari berikutnya Spencer sudah kembali dari LA. Dia langsung mengecek pintu yang telah diperbaiki dan melihat satu botol bir. Tanpa rasa curiga sedikit pun Spencer menganggap hal itu wajar sebagai bukti kebaikan dari Elena sendiri. Ketika sedang berolahraga, Elena mendapat peringatan dari warga lokal bahwa ada anjing hutan berbahaya agar Elena berhati-hati dan berwaspada. Sepulang olahraga, Spencer meminta Elena untuk menyiapkan makanan, sebab rekan kerjanya akan datang berkunjung. Spencer juga meminta Elena menghubungi Jess lagi untuk memperbaiki pipa yang bocor. Tidak selang lama, Janet dan Thomas datang sambil membawa sebotol minum. Lagi-lagi lukisan itu menarik perhatian, sampai-sampai Thomas berniat membelinya, namun tidak jadi karena harganya begitu mahal. Sementara Jess yang telah selesai memperbaiki diminta bergabung kumpul bersama mereka. Jess pun memamerkan skill bergitar pada mereka atas permintaan Spencer. Setelah itu dia pamit pulang. Begitu juga dengan Thomas dan Janet. Kini tinggal mereka berdua di rumah itu.
Spencer pun mengajak Elena bercocok tanam, namun saat menuju kamar, Spencer malah sudah tidur pulas. Dari kejauhan terdengar suara pintu terbuka. Elena mengecek keadaan yang ternyata itu disebabkan oleh angin. Elena masuk ke dalam lagi dan melihat lampu ruang bawah tanah menyala. Dan ternyata ada Jess yang langsung mendekat, tentu saja bercocok tanam lagi. Menurut Elena, cepat atau lambat Spencer akan mengetahui hal ini. Dia begitu pintar sehingga hal sekecil apapun tidak bisa disembunyikan darinya. Esoknya Jess yang berkumpul dengan kawannya di sebuah bar, mereka berencana mengusir para orang kaya, yaitu Spencer dan Elena. Lalu scene berpindah memperlihatkan Jess sudah berada di belakang Elena yang sedang memasak. Tentu Elena panik karena siapa tahu Spencer melihat mereka dan benar saja Spencer datang. Namun Jess terlihat biasa saja sebab alasannya datang untuk memperbaiki kran pancuran atau shower yang tempo hari rusak. Spencer menghampiri Jess saat bekerja sambil memamerkan skill gitarnya yang bukan main luar biasa ternyata. Sepertinya Spencer mulai mencurigai mereka berdua dan mulai mencium gelagat keduanya. Tiba-tiba saja listrik padam. Ini adalah pemadaman listrik berkala selama 5 menit. Setelah selesai memperbaiki shower, Jess diajak makan malam bersama, akan tetapi terdengar suara mencurigakan dari luar. Spencer dan Jess langsung memeriksanya, sementara Elena menunggu di meja makan. Tiba-tiba 2 orang menghampiri Elena untuk merampok rumah itu, terutama lukisan yang terpampang mahal. Spencer hanya bisa melihat dari balik pintu, dia tidak bisa melakukan apapun, keburu ngeroroncot kakinya. Semua orang ini adalah orang yang sama pas bertemu di luar ketika mereka memotong kayu. Namun beruntung Jess keburu datang sehingga Elena selamat tidak jadi bercocok tanam. Jess menghajar keduanya untuk menyelamatkan Elena. Sesaat kemudian polisi datang dan menyelidiki kejadian ini. Kasus seperti ini sudah sering terjadi dan untuk kasus sekarang mereka mengincar lukisan mahal itu. Sebelumnya kejadian seperti ini telah Elena alami juga, sama seperti sekarang. Spencer hanya diam. Hal ini sangat kasar menurut Elena. Spencer pun berteriak menuduh Jess otak dari semua ini. Ketika pelaku sudah diketahui identitasnya, ternyata dugaan Spencer benar adanya. Jess telah bersekongkol dengan mereka. Esoknya setelah bermain ski, tiba-tiba Jess sudah berada di rumah. Spencer pun langsung mengusirnya. Spencer pulang setelah berpergian sambil membawa pistol untuk berjaga-jaga jika mereka datang lagi. Hari berikutnya Spencer kembali bermain ski. Namun karena terlalu bersemangat, Spencer tidak bisa menyeimbangkan pergerakannya sehingga dia terjatuh. Dia berusaha meminta bantuan tetapi saat itu Jess yang datang. Jess hanya minum di samping Spencer dan tidak membantunya sama sekali. Bukannya menolong, Jess malah meninggalkan Spencer. Nasib baik ketika polisi datang membantu Spencer sehingga dia langsung mendapat perawatan. Dia menuduh Jess mensabotase alat skinya, tapi karena tidak ada bukti, laporan itu tidak ditanggapi oleh polisi. Sementara itu perampok yang tadi mendatangi rumah Jess. Dari kejauhan Jess membidiknya lalu mengalahkan perampok itu. Hal ini memperjelas keterkaitan Jess dengan para perampok. Karena tidak sesuai rencana, jadi Jess menghabisi mereka. Jess kembali mendatangi rumah Spencer dan menumbangkan polisi yang berjaga. Jess pun masuk ke dalam rumah lewat kamar Spencer yang sedang tidur. Jess mengambil pistol milik Spencer lalu bertemu Elena yang saat ini telah mengetahui niat Jess, yaitu mengambil lukisan mahal. Elena menyiramkan air kepada Jess, kemudian lari keluar rumah diikuti Jess. Elena berlari menuju sebuah pohon di mana sudah ada pisau di situ. Dia sengaja menunggu Jess lalu memeluknya. Belum sempat bercocok tanam, Elena langsung menusuk Jess sehingga dia kembali ke lobi utama. Elena kembali ke rumah mengambil lukisan mahal itu dan menyimpan kembali pistol Spencer ke tempat awalnya secara diam-diam sebelum dia akhirnya pergi juga. Film ini penuh dengan pesan moral antara cinta dan keserakahan dan film pun tamat.